cakep banget. Menurut gue sih rekomen banget ya riding ke Krui. Kalau wah kacau, gue paling suka banget nih lihat pohon-pohon, terus kemasukan cahaya dikit-dikit gitu. Aduh, cakep. Wih, begitu Bapak Ibu kurang lebih kultumnya di TNBB soal pernikahan. Random banget. Kalau bracketnya patah lagi, Nah, emang kayaknya nggak harus beli nih. Ini padang paling enak yang pernah gue coba. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi dari Hotel Tantra. Kita mau jalan pulang, balik lagi ke Jakarta. By the way, hotelnya rekomen banget. Selain fasilitasnya, depannya langsung pantai dan rate-nya oke banget. Kamarnya AC bersih gitu ya. Oke banget, sangat-sangat direkomendasikan buat yang mau pada touring atau jalan-jalan sama keluarga. Pak Ipam, hotelnya oke kan, Pak Ipam? Wah, sangat family ekosistem. Family friendly. Yoi. Depannya Ajak langsung keluarga. pantai ya nggak? Yoi. Dan ini juga kita kemarin bilang mau check out pagi, langsung riding pulang. Minta early breakfast disiapin dari jam 5 kurang kayaknya tadi. Oke lah. Mantap. Gimana? Bapak Skena? Vibes pantai, bro. Masih masuk angin naik motor kayak gitu. Oke. Here we go. Balik kita Jakarta. Kita ke jalanan. Hati-hati. Semangatnya udah beda dengan berangkat, hati-hati. Bismillah. Oke, let's go back to Jakarta. Pagi ini dari Krui jam 6 kita udah start. Semoga bisa nyampe Jakarta sebelum jam 12 malam. Seperti biasa, nggak mungkin kita push terlalu kencang. Limit mungkin di 70-80. Karena lagi-lagi kita experience ridingnya beda-beda. Bahkan dua di antara kami ada yang pertama kali perjalanan keluar kota tuh ini. Jadi ekstra hati-hati, dan seperti biasa kalau perjalanan pulang itu fokusnya harus double karena excitement kita udah berkurang. Terus badan juga udah lebih capek gitu ya. Pasti di kepala tuh udah nggak ada excitement mau nyampe ke tujuan karena udah bukan mau liburan tapi mau pulang ke rumah, balik ke rutinitas. Cakep banget. Ya, jadi harus ekstra hati-hati. Luar biasa, langit Krui, langit Sumatera 3 hari ini cerah, mostly cerah, dan langitnya bersih banget. Syahdu. Udaranya juga enak. Menurut gue sih rekomen banget ya riding ke Krui. Kalau capeknya kayaknya sih nggak jauh beda ya dengan kita ke Jawa Tengah. Karena kan secara jarak tempuh juga kurang lebih sama ya. Kayak ke Jogja, Dieng gitu 500-an. Ini juga sekitar 500-an. Oke. Nanti gue update lagi kalau ada yang seru atau mau
mau diceritain lagi. Seger banget, langit bersih, udara dingin, kena matahari pagi. Aduh, syahdu, syahdu, syahdu. Touring yang enak tuh kayak gini nih, jalanan kosong, mulus, udara enak, terus kita jalannya cruisingnya sekitar 60-70 tuh udah paling pas, karena di atas 80 tuh biasanya fokusnya ekstra ya, jadi nggak bisa nikmatin pemandangan, terus lebih cepet capek karena nge-push konstan di 80 sampai 100 tuh capek sih gitu. Ya, sekarang jam 8. Kita 30 menit lagi masuk ke TNBB. Oke lah, ini pagi ini masih seger, kita coba push. Jadi jam segini udah mau masuk TNBB, semoga nggak kemalaman lah ya nyampe Jakartanya. Ini ada satu motor parkir nggak bener gini, gimana ceritanya nih? Si Black Beauty, kotor sekali kamu Black Beauty. Aduh, detailing nyampe Jakarta. Dekil banget. Ini pelajaran nih, kalau keluar kota lagi gue harus bawa kampas rem. Nyari susah banget. Gimana kan? Nyoy. Enak lah ya, 2 jam udah nyampe sini ya. Iya. Lagi nyari apa? Anak culture? Ngedit foto. Oh, senja. Anak senja. Coba lihat dalaman jaketnya, lihat dong. Lihat dong. Wih, gila motoran pakai. Yang penting nyaman. Ini tadi diikat ulang ya. Masih aman lah Mas Anda ya. Ini kalau bracketnya patah lagi. Nah, emang kayaknya nggak harus beli nih. Bukan. Mau nggak mau barangnya nempel ke yang masih kosong itu tuh. Yang abu-abu masih kosong. Ini masih lebar, ini bisa. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, 8.30, 8.20 kita start lagi. Jangan kelamaan berhenti, mumpung masih pagi, masih fresh. Kita coba push dulu. Paling nanti berhenti sebentar di TNBB dan speed agak slow pasti ya, karena pertama gelap, hutan, terus juga banyak jalan lubangnya yang kemarin kita lewat pas hujan dan nggak bisa nikmatin, itu deras banget badai. Semoga sekarang cerah ya. Pengen lihat ketika cerah kayak gimana suasana di TNBB. Kemarin juga soalnya di Kota Agungnya cerah banget. Pas begitu masuk TNBB langsung hujan badai. Keluar dari TNBB cerah lagi. Unik sih. Ini kita sekitar 19 kilo lagi, 25 menit menuju Tugu Blue Marlin.
By the way, sorry ya, ternyata gue nggak bisa terlalu banyak ngambil yang POV-nya kayak gini di helm. Karena ternyata kalau kelamaan buat touring jauh gini pegel juga, lumayan berat si helmnya. Jadi kayak kedorong ke bawah gitu. Soalnya terakhir sebelum berangkat gue coba ganti cheek padnya pakai ukuran XL. Tadinya kan gue beli yang L. Enak sih dipakai riding dalam kota, meluk banget, ngepas, nggak terlalu ini. Cuma kemarin gue tes ke Cijeruk, Bogor, PP, San Morian lah gitu ya. Ya kurang lebih 4 jam, lumayan berasa. Gitu, jadi akhirnya gue ganti ke XL. Buat perjalanan jauh gini lebih nyaman sih. Cuman ya gitu, jadinya agak-agak melorot dikit kalau dipasangin action cam. Tapi ya oke lah kalau cuma 15 menit, 30 menit. Cuma kalau lebih dari itu pegel leher. Kayak gini sih tuh. Lagi-lagi gue masih salut sih sama teman-teman motovlog yang konsisten bikin konten dan bagus gitu ya hasilnya. Karena ternyata challenging banget, motoran sekaligus ngevlog tuh challenging banget. Karena kan badan kita udah capek bertarung dengan jalanan, cuaca, segala dinamika perjalanan, dan masih harus nge-record. Wah, salut. Ini percobaan pertama gue dan hasilnya lumayan repot. Enggak sih, sebenarnya nggak repot, cuma ya ketika ngeres gitu ya, karena kita nggak terlalu banyak ngeres ya. Maksudnya sekalinya ngeres nggak terlalu banyak makan waktu. Kayak tadi cuman 15 menit kurang lah di Indomaret. Beli kopi sama sebatang rokok doang, lanjut lagi. Nanti ngeres yang agak lamanya tuh kalau makan siang, makan malam, kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kita nggak pengen terlalu habis waktu setiap ngeres 2 jam sekali, setengah jam gitu. Itu lumayan ngabisin waktu. Mendingan kita terus jalan tapi konstan aja, nggak usah terlalu cepet gitu. Soalnya ya group riding ini beda ya, kayak kalau solo riding. Apalagi ya itu tadi experience riding teman-teman nggak sama semuanya. Oke, nanti mungkin gue record lagi kalau udah masuk ke TNBB-nya ya. Penasaran juga nge-record di pagi-pagi gini. Semoga mataharinya masih masuk dikit-dikit gitu, cakep biasanya. Syahdu ya, riding pagi-pagi, udara segar, tikungan-tikungan, riding santai aja, kita menikmati. Apalagi ini pertama kalinya kita ke Sumatera kan pakai motor. Kalau pesawat sama mobil sih udah berkali-kali ya. Tapi ya beda ternyata ketika nyobain pakai motor tuh, sisi Sumateranya tuh berasanya lebih real ya. Ketemu warga, ngobrol di jalan, behavior pengendara, itu tuh yang kerasa banget. Dan udaranya nggak tahu ya, mungkin karena kita kemarin pas lewat pas lewat Bandar Lampung masih pagi, jadi nggak ngalamin di jalan kepanasan. Terus ke arah Krui juga meskipun pesisir banyak bukit-bukit, jadi pohon, jadi adem.
Apalagi nih mau masuk TNBB, aduh enak banget. Lengkap lah trip kali ini, dari mulai pantai, terus danau di Ranau, gunung juga ketika ke Ranau, hutan, TNBB sama TNBBS, laut kita nyebrang. Ya Merak Bakauni, lengkap ya, seru lah. Oke, ini dia Tugu, Taman Nasional Bukit Barisan. TNBB tepat pukul 8.40. Cerah nih, semoga tetap cerah. Wih. Hati-hati guys. Cakep. Ini kalau di Jawa Barat ada jalur kayak gini udah rame nih, ngabers. Untung agak jauh dari Jakarta, jadi nggak begitu ramai. Wah kacau, gue paling suka banget nih lihat pohon-pohon, terus kemasukan cahaya dikit-dikit gitu. Aduh, cakep. Seger gitu ngeliatnya. Lubang-lubang lumayan dalam, jadi gak bisa terlalu speeding juga. Lagian ngapain speeding, udah jauh-jauh kesini, nikmatin lah. Apaan nih? Ranting. Oh, sengaja ditaruh. Ada yang mogok. Semangat Pak Supir.
apa ya, ada nggak sih istilahnya cahaya-cahaya yang masuk lewat sela-sela pohon gini tuh? KBBI ada nggak sih? Ntar cari tahu dah. Keren banget. Harusnya ada sih ini. Namanya untuk suasana seperti ini atau fenomena seperti ini harusnya ada ya. We need a name for everything. Katanya sih itu yang bikin manusia survive ya. Wah, hello, cuk. Gede juga ya monyetnya. Udah, gue rolling terus sampai keluar TNBB. Sayang untuk dilewatkan karena kemarin lagi hujan terus. Jadi pasangin back sound enak nih. Just kemarin menuju ke Ranau banyak rombongan touring, platnya BE sih, jadi kayaknya ya pada dari Bandar Lampung gitu ya. Kalau kelihatan dari outfitnya sih nggak beda jauh sama anak-anak Jakarta, anak-anak motor Jakarta, gaul-gaul, motornya juga cakep-cakep. Mungkin belum pada balik ya, kalau yang dari Lampung long weekend gini bisa ngejar balik di Minggu pagi, San Morian di TNBB. Nyampe deh di Lampung siang, Bandar Lampung siang, sore lah paling kalau santai. Kalau kita kan masih jauh ya. Pulang Sabtu ya nyampe tengah malam lah. Istirahat, Minggu istirahat. Pijet sih, aduh Kokuo the best. Mas Riza, semoga masuk besok Mas Riza. Kokuo enak nih, pinggang. Teman-teman ada yang sama kayak gue nggak sih? Hobi banget dipijet. Gue tuh kalau nggak touring aja pijet tetap kali ya, sebulan sekali atau ya 2 minggu sekali gitu. Kayak lemes aja, otot-otot yang tegang kaku. Oh ini kabel-kabel listrik menjuntai sampai ke bawah gitu ya. Gue bikin gapura lagi nih. Dilarang memberikan makan. Mohon maaf ya teman-teman, jangan ditiru. Gue mau nyedot vape di jalan, nggak apa-apa lah ya. Di belakang nggak ada orang juga. Kalau lagi riding santai gini mah aman aja lah. Bagian vape doang, bukan rokok kan? Nggak ada abunya. Dan ya lihat-lihat sikon juga. Kalau lagi jalan pelan 20-30 terus belakang nggak ada orang gitu kan. Apalagi suasana kayak gini, aduh. Cuma gue lupa pasang botol holder di sini, mestinya pasang nih botol holder. Buat kopi kan. Ntar lah. Kacau syahdu.
Sepotong surga tertinggal di bukit barisan. Oh, bagus tuh buat judul. By the way, setelah dipikir-pikir, kayaknya channel YouTube gua akan fokus di motoran dan ngopi deh. Jadi ya, since gua juga seneng kopi kan, gimana enggak? Kenapa enggak kalau gua gabungin aja dua hobi itu kan? Motoran, ngopi, nyeduh. Kadang gua mungkin nanti akan cafe hopping. Mungkin bukan review ya, impresi aja, karena gue nggak suka nge-review kopi atau makanan orang gitu ya, nggak mau ngejudge. Apalagi kopi itu spektrum rasanya luas dan apa ya, mungkin bisa dikuantifikasi pakai skor, kan banyak juga kan kejuaraan-kejuaraan atau lomba-lomba. Tapi buat angle penikmat, gue rasa semua kopi harusnya nikmat gitu. Jadi nanti mungkin akan cafe hopping kalau lagi riding gini, juga kalau agak-agak jauh lah gitu ya kayak gini, mungkin akan bawa brewer set buat ngebrew di jalan kayak kemarin di Ranau, atau ya full motoran gitu. Jadi channelnya seputar dua itu, motoran, otomotif, dan kopi, atau mungkin sekali-kali mobilan juga. Karena kalau tripnya bareng keluarga pasti mobil lah ya, apalagi anak dua gitu. Dan gue juga senang mobil sih sebenarnya, malah dulu kan mainannya modifannya mobil ya gitu teman-teman. Ya bapak-bapak usia 30-an yang coba cari kesenangan-kesenangan kecil lah di antara rutinitas. Dan alhamdulillahnya istri gue tuh full support, luar biasa. Di saat bapak-bapak yang lain harus ribut dulu lah, ngambek-ngambekan dulu lah, istilahnya pengajuan visa di approve. Nah, itu tuh perjuangannya panjang. Kalau gue sih alhamdulillah banget ya, nggak pernah yang merengek-rengek gitu, malah disuruh. Ya udah jalan lah, bosan kamu kayak gitu terus, cari hobi lah apa, dia yang dorong-dorong. I love you Nabs. Tapi ya kitanya juga tahu diri ya, maksudnya pasangan kita udah suportif kayak gitu ya, tahu diri, jangan kebablasan gitu teman-teman. Kalau jadi inget, gue pernah ngobrol sama temen, katanya kalau misalnya setelah nikah hobi kita jadi hilang, nggak punya hobi, artinya lo nikah dengan orang yang salah. Atau bisa di-extend gini kalimatnya, kalau lo nikah tapi personal growth lo nggak terus kejadian, artinya lo jadi stuck di situ-situ aja gitu ya, nggak bertumbuh sebagai manusia, sebagai individu, artinya lo nikah sama orang yang salah. Itu karena nikah tuh harusnya bukan cuman tentang kita gitu ya. Anjing lah jadi ngomongin pernikahan, gak apa-apa lah, namanya juga channel bapak-bapak kan. Iya, nikah tuh bukan cuma tentang kita, bukan cuma tentang sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, tapi sebagai diri kita sendiri juga nggak boleh sampai lupa, nggak boleh kehilangan diri kita sendiri. Kadang itu yang sering kelupaan orang-orang, fokus menjalani peran jadi seorang ayah, fokus jalanin peran jadi seorang suami, lupa ngejalanin peran sebagai manusia, sebagai pribadi yang utuh gitu. Kan spektrum hidup kita tuh luas ya, manusia tuh multi peran itu. Ini bukan nyeramahin ya, cuma sharing. Komitmen gue sama istri gue sejak awal pacaran sampai dengan sekarang punya anak 2 ya kurang lebih gitu.
Kita nggak boleh sampai kehilangan diri kita sendiri. Kita harus tumbuh bareng-bareng. Meskipun kadang-kadang tumbuhnya ke arah yang beda ya. Maksudnya nggak selalu tumbuhnya ke arah yang sama. Tumbuhnya bisa ke arah yang beda-beda, tapi tujuannya mungkin bersampingan gitu. Jadi ada tujuan bersama, ada tujuan pribadi. Boleh, harus malah. Kalau enggak lu nggak akan nyaman ngejalaninnya. Begitu Bapak Ibu kurang lebih kultumnya di TNBB soal pernikahan. Random banget. Oh, di belakang ada mobil. Kalau dia mau ngebut, kita kasih aja biar santai. Bener-bener syahdu. Nanti di depan mungkin gue juga mau sedikit review atau impresi lah. Lagi-lagi gue nggak mau nge-review karena bukan ahlinya. Takut salah-salah kan. Itu mau ngasih impresi soal suspensi Provender X-Series dipakai di ADV ukuran 365, ukurannya PCX, enak pol. Nantilah gua ceritain di depan ya. Tanggung kalau sekarang, ntar lagi di-cut kayaknya. Wah, ini bener deh, harus nyobain teman-teman. Dan jalan ke Sumatera ternyata tidak seseram itu ya. Mungkin kalau kalian sama kayak gua yang pengalaman pertamanya belum pernah gitu ya, akan jadi pengalaman pertama riding ke Sumatera. Nanti bisa ikutin itinerary gua ya, kalau kalian berangkat dari Jakarta juga. Biar kenanya siang terus di jalan gitu. Malamnya cukup di Jakartanya aja sampai ke Merak. Cenderung rame kok itu jalurnya, dan ya familiar lah kita ya di Jakarta ke Merak gitu. Bensin juga so far irit banget ya, dipakai naik turun gunung, bukit, dipakai narik-narik, ngegas kadang-kadang lumayan sampai 90-an. Malah kemarin cepet tuh, udah mulai capek. Gue ngingetin anak-anak berkali-kali, kalau udah mulai capek tuh malah pada narik hampir 100 lebih malah kayaknya. Itu bahaya sih. Ini sekarang posisi average-nya 45 km per liter. Oke banget. Gue sih nggak berharap sampai 50 ke atas ya, kayak orang-orang. Ntar kayaknya kita mendingan lanjut aja deh, ini sama aja. Lanjut aja. Hah? Sama. Selamat jalan. See you again Sumatera. Oh ya, satu hal lagi yang gue salut banget sama Lampung dan Sumatera Selatan. Kemarin sepanjang jalan kita
ngelihat rapih, cukup rapih jalannya, markanya lengkap, jalannya cenderung mulus. Terus di beberapa trek dikasih tambahan, aduh kenapa tuh? Kaget loh. Fokus. Iya, di beberapa trek dikasih tambahan ini kiri-kiri jalan gini buat motor suka berhenti atau mau nyusul, kan jalannya kecil nih. Kalau ada truk besar tuh kita masih bisa ngambil. Kalau dia ngambil kanan, kita ambil kiri. Menghindari kecelakaan nih, yang kayak gini bagus banget. Karena kalau dikasih 2 jalur yang kayak gini doang, terus ada truk lambat, motor mobil tuh kan cenderung pasti nyusul gitu ya. Nah, bahaya banget sebenarnya, apalagi tikungan-tikungan kayak gini. Ini juga sebenarnya gue nggak safety nih, makanya nggak bisa speeding di cornering. Gara-gara rem kiri gue habis tuh. Ganti kampas kemarin, sekalian ngebleeding ulang, kayaknya nggak ada yang bisa. Sampai ke Ahas juga nggak bisa, plus barangnya juga nggak ada. Bener-bener dah, itu pelajaran. Kadang lupa gue udah ganti rem belakang. Brembo tuh nggak segampang itu, kecuali kita mainnya ke kota-kota besar ya, kayak Jogja, Surabaya, Semarang, ya pasti ada lah. Cuma kalau ke kota kabupaten yang kecil, wah susah. Ini Bandar Lampung mungkin ada, cuma nggak deh, nggak usah. Masih aman lah ini. Lagian kita juga speed rate-nya kan di 70-an doang. Masih aman. Kayak rem depan. Lagian lepas Bandar Lampung tinggal ke Bakahuni, aman. Ntar di Jakarta aja lah sekalian. Gambling soalnya, belum tentu bener juga masangnya. Oke, sekian dulu, mungkin nanti gue update lagi kalau ada scene-scene yang seru atau cerita-cerita lagi. Lagi kangen anak gua, Kia. Kita dengerin Nina dulu. Sian sakit, Mam. Gua malah lagi touring. Nah, kemarin gua mati motor di sini nih. Ini nih. Mati. Nyari bengkel satu-satu, ya kan. Nyobain sini satu, sini juga satu lagi ada. Di sini juga ada, Bang. Terakhir ini juga nggak bisa. Terakhir yang mau tuh cuman satu. Ini gua tandain nih bengkelnya, mantap sih Bapak, meskipun nggak jadi ngebenerin ya. Andi, bukan Andi. Andi, iya Andi yang tadi, Andi motor. Meskipun nggak jadi, karena tiba-tiba nyala sendiri. Starternya ampun, aduh tanggung Pak, tanggung. Pasar, biasain kalau lewat pasar santun, pelan-pelan aja. Nah banyak yang nyebrang, berhenti dan lain-lain lah. Oke. Oke, kita udah di Bandar Lampung. Mau rest di restoran Begadang 2, sekalian makan. Luar biasa, dari Kota Agung ke Bandar Lampung panasnya pol, macet,
jalan bolong-bolong, the best lah. Oh, ke belakang. Oh, ada tempat ini ya. Adem. Ada. Ini kalau dibungkus masih enak nggak ya? Gue biasa bawa Awet. Terus kita bungkus sambalnya juga bisa nggak? Awet. Begadang ini cuma ada di Lampung. di Lampung. Tapi dia ada banyak nomor. Tapi Lampung Tapi doang. beda-beda, iya Lampung doang. Beda-beda pemilik, jadi beda-beda rasa. Oh, bukan cabang ini. Bukan. Yang paling enak ini sama yang di Beranti di dekat bandara. Angkut aja. Ah, udahlah, aku aja. Mau nyobain tembakannya biar bervariasi. Tembakannya biar luas ya. Ini Padang paling enak yang pernah gue coba. Alhamdulillah. Nah, ada yang kayak gini di Jakarta di mana, Teh? Nggak ada ya? Harian aja. Enak banget. Ayamnya yang enak. Referensi Padang gue cuma pagi sore. Udah jadi industri masalahnya. Sama nyobain yang di Ben Hill oke juga sih, tapi ya gitu aja. Apa namanya? Ya. Surya atau bukan. Bopet. Ini bawa. Ini kan Surya kan. Ngomong saya bayar gitu. Tapi kalau ayam bakar masih enakan pagi sore. Menurut gua dibanding ini. Mesti tambah. Oke, kita balik. Kita balik lagi ke Jakarta. Ini udah Bakahuni. Pulangnya ke tambahan satu anggota Dewan Pembina HCM Jalan-Jalan, Pak Atik. Ketemu di Lampung.
Kemana Pak? Oke, cerah, semoga nggak lama. Patik, ketemu lagi. Ini Gimana Pak? jemput memang. Nyangkut. Jemput. Harus, biar aman kita. Tapi beda emang pas dijemput rasanya tadi udah lemas gitu. Pada lemas. Ada Patik. Jam berapa ya kita nyampe Jakarta? Oke, on board jam 6. Sunsetnya ketutup tapi kayaknya kita bakalan sandar di Merak sekitar sama bongkar muatnya jam 8 lah mungkin. Jam 8 mungkin nyampe rumah jam 11 sampai jam 12-an lah. Nggak keluar sunsetnya Tek. Cukup 2 hari kita lihat. Hari ketiga begini. Fotoin gue lah. Oke, kita udah balik lagi ke Jakarta. Masih di Cilegon. Makan malam dulu. Lengkap semua sekarang. Patik udah join. Semuanya capek. Gimana perkalceran duniawi? Jakarta udah masuk Jawa nih, panas polusi. Panas polusi. Mas Nanda, masih jauh Mas, Bekasi Mas. Iya, masih 5-6 jam lagi, Pak. Aduh. Sama aja kayak Cing, gimana Cing? Ketemu sesama Jakarta punya gaya. Asik. Akhirnya kita ke kampung kita. Cak, aman? Ini energinya udah low kayaknya nih. Dari rumah. Oi, apaan? Apaan tuh? Atik, Ibu. Baru touring, hati-hati jalan-jalan, ya kan? Iya. Jangan sepi mulu. Iyalah. Ayo, makan dulu. Oke, kita lanjut. Habis pisah sama rombongan. Sekarang tinggal balik ke Bintaro. Ya. Estimasi 30 menit. Kita jalan santai aja lah. Gila, ngeri juga malam-malam minggu kayak gini, ngabers banyak banget. Aduh, santal seruntul banget dari tadi. Gak berani gua. Ngebutnya tuh bukan ngebut yang terukur gitu loh, yang bener-bener potong sana potong sini maksa masuk gitu-gitu loh. Ngeri jadinya.
ternyata gue nggak pernah keluar malam. Malam minggu gitu ya. Tuh lihat. Night ride. Ngeri. Begini ya ternyata kehidupan motor malam minggu. Oke, mungkin nanti menjelang masuk Bintaro gue akan recap sedikit aja. Sabar bang, yalah. Jangan terlibat. Oke, nanti mungkin gue sambung lagi di sekitaran Bintaro lah ya. Oke, kebablasan. Mau ngevlog kebablasan, mau nutup. Oke, sekalian deh, ini gue putar. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah. Feelsnya susah sih diceritain. Mungkin nanti yang jadi PR terbesar adalah editing video ini, karena sampai dengan di ferry perjalanan pulang tadi itu udah ada 112 klip. Nah, itu akan jadi PR terbesar, karena gimana caranya emosi dan ceritanya bisa terangkum dalam mungkin 45 sampai 60 menit. Ya, itu akan jadi PR terbesar, sekaligus mainan baru. Excited sih sebenarnya. Pasti jadi memori juga buat gua, buat temen-temen yang ikut, juga buat orang di rumah, istri gua, anak gua, bisa ngelihat perjalanan cerita, keseruan, drama, duka, dan lain-lain. Itu aja. Final word, mungkin setiap touring harus selalu ingat tujuannya bukan tempat liburannya atau tempat tujuannya, tapi tujuannya adalah kembali ke rumah. Jadi hati-hati dan hai Pak, hati-hati dan harus selalu ingat orang di rumah. Duh, kangen banget gua. Ah.